Nah, apa sih cara yang berhasil di sosial media marketing? Kurang lebih bisa dikelompokin di beberapa urusan ini ya, mulai dari perencanaan dan persiapan. Uh, itu misalnya teman-teman coba nentuin media sosial mana nih yang kita mau gapai nih. Soalnya uh, ada misalnya beberapa perusahaan atau pelaku bisnis ya, atau bisnis yang coba mau gapai semua platform media sosial tadi ya. Bisa saja ada di Instagram, dia ada di LinkedIn, dia ada di Facebook, dia ada di X atau Twitter, dan banyak hal lainnya. Yang pada akhirnya dia kebingungan, nggak cukup sumber daya yang handle itu, wah akhirnya berantakan semua gitu. Akhirnya yang terbaik sih kalau menurut aku coba tentuin ya media sosial mana yang lebih tepat ya. Nanti kita bahas sedikit soal itu. Terus juga bagaimana kita nentuin audiens, siapa sih orang-orang yang relate sama bisnis kita, dan itu kan nanti akan mengarah pada konten apa yang akan kita buat gitu. Termasuk juga gayanya, ya bahasanya kah, apakah misalnya konten yang kita buat bergaya anak muda kah. Dulu ada apa ya, mungkin Bukalapak ya, yang uh, sosok asik gitu dalam dalam kontennya, entah itu di konten di email ya atau konten di notifikasi, tapi bahasanya tuh bahasa so asik gitu deh. Terus juga visual, kayak key visual ya, misalnya poster-poster kita nih harusnya kayak lebih dominan ke warna apa ya, kayak misalnya tempo merah gitu. Dan mungkin juga strategi ya. Jadi banyak hal tadi itu perlu direncanain dan disiapin ya. Terus juga membuat dan berbagi konten penting juga buat kita ya. Bukan sekedar membuat dan langsung bagi aja ya, tapi kita mau coba pastiin posting atau konten yang kita buat itu ya relevan, menarik dan bermanfaat, dan pada akhirnya yang ngebedain kita sama kompetitor atau yang lainnya ya konsistensi ya. Nanti kita coba lihat bagaimana kita bisa uh, apa ya, coba coba lakukan itu secara konsisten ya, bagaimana caranya nanti kita obrolin. Terus juga amplifikasi ya, dan ya aktivasi seru ya, kayak misalnya kampanye-kampanye. Nah, aktivasi ini atau amplifikasi ya upaya kita ya untuk jangkau audiens yang lebih luas ya. Terus kita mencoba ajak mereka untuk berinteraksi, misalnya ya lewat kuis kah, atau lewat event yang kita buat kayak lomba kah misalnya, atau mungkin hal-hal yang nggak perlu berbayar atau nggak perlu ngeluarin cost ya, kayak misalnya kita ajak mereka untuk share opini mereka tentang buku apa gitu, dan ajak mereka share dengan mention atau tag akun kita gitu. Dan itu bisa jadi user generated content ya buat kita, konten-konten yang dibuat sama audiens kita yang membantu amplifikasi kita secara brand atau produk lewat konten mereka gitu. Terus juga berinteraksi, ya kayaknya wajib ya berinteraksi di media sosial, maksudnya nggak cuman apalagi buat, ya kalau buat personal oke lah, bisa seminggu sekali 2 minggu sekali, tapi buat bisnis kayaknya uh, praktek nyatanya ya dalam dalam banyak bisnis uh, biasanya mereka punya perencanaan yang misalnya seminggu 3 kali 4 kali gitu. uh, Ya baik buat personal ataupun buat bisnis, ya cari teman, say hey, lebih keren lagi bisa kolaborasi gitu bareng orang, nggak harus influencer ya, apalagi influencer yang postnya sekarang aduh gitu. Kolaborasi aja sama orang-orang yang atau akun atau organisasi lain yang punya sama minat ya, nggak harus yang followernya 500 ribu gitu, enggak. Misalnya kayak Tempos itu sering banget bikin, atau baik itu dalam Instagram Live, baik itu dalam bikin gelar kelas webinar, atau bahkan sekedar kolaborasi post ya di Instagram. Sering banget aja kayak akun-akun yang kita temui, ih ini akun keren deh nih, atau ini bisnis keren deh. Misalnya dia berbagi hal-hal yang benar-benar bermanfaat gitu, dan kami lihat misalnya Tempos ini kayaknya apa yang dia share bermanfaat deh buat audiens kita. Oh, kita ajak tuh dia kolaborasi tuh.
Di situ juga nanti pemanfaatan lainnya kita juga bisa dapat cross audience ya, artinya pada saat kita melakukan kolaborasi seperti itu, audiens mereka juga kemungkinan besar terekspos gitu sama konten kolaborasi yang kita buat tadi gitu. Nah, terus hal lainnya juga yang jadi bagian penting di sosial media marketing, retarget dengan iklan ya, atau iklan lah secara umum, atau lebih spesifik, lebih keren lagi retarget dengan iklan. Misalnya kayak tampilin iklan kita ke audiens atau orang-orang yang sebelumnya udah berinteraksi di website, di media sosial. Jadi contohnya mungkin kayak di Tempo itu kita punya iklan retargeting gitu. Jadi misalnya kita aktif di website dengan artikel di blog yang kita terus buat gitu secara rutin. Terus kita juga secara rutin juga bikin konten di media sosial, di Instagram, di Facebook. Jadi kami punya iklan uh, yang kami khusus targetin buat orang-orang yang sebelumnya udah berinteraksi di website dan di media sosial kita gitu. Jadi iklan kita tuh nggak nyasar ke orang-orang yang sebut saja nggak atau belum kenal ya dengan brand kita ya atau produk kita ya. Kita mau iklan kita cuma tampil ke orang-orang yang sebelumnya udah berinteraksi. Kan bisa dibilang bisa diasumsikan ya mereka-mereka yang udah berinteraksi di website kita atau di media sosial kita entah itu like, share dan lain-lain itu bisa bilang mereka tuh udah punya minat dengan brand kita gitu. Mereka udah punya minat dan secara nilai prospek mereka tuh nilainya jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang baru kenal kita gitu atau baru tahu kita misalnya dia cari sesuatu di internet lewat Google ketemu kita di hasil pencarian Google dan baru kenal saat itu dan itu value-nya beda banget. Nah, jadi retarget dengan iklan itu kuat banget ya buat terutama buat bisnis ya yang menargetkan orang-orang yang sebelumnya udah berinteraksi dengan brandnya di website, di media sosial dan kanal-kanal lainnya. Terus juga sosial media marketing juga nggak terlepas ya dari analisa dan evaluasi ya. Secara berkala coba cari tahu mana yang berhasil, kenapa yang ini nggak berhasil, dan kita tingkatin dari hasil evaluasi itu dan selalu lihat data, lihat data. Kalau kami di Tempos itu kami lakukan itu setiap minggu ya, setiap minggu ada memang ada laporan terkait analisa sosial media kita, performa sosial media kita, misalnya konten mana yang paling berhasil, uh, terus juga berapa pertumbuhan followers kita dalam sepekan terakhir, apa saja yang berhasil, apa saja yang tidak kita obrolin dan uh, itu sangat berperan ya dalam upaya kita untuk tingkatin ya baik itu dalam peningkatan atau dorong pertumbuhan followers, dorong jangkauan, bahkan ya sampai dengan iklan ya itu semua kita selalu lihat data. Nah, aku pikir beberapa hal tadi yang kita sampai di barusan itu jadi core-nya di sosial media marketing ya. Nah, memang setiap bagian di sini sih bisa dibilang layak ya buat klase sendiri ya, karena bakal detail banget kalau kita obrolin satu-satu, bakal detail banget dan dalam gitu. Tapi memang uh, semakin kita bisa implementasiin hal-hal di sini dengan semakin dalam, itu jadi keuntungan yang luar biasa ya buat bisnis kita. Maksudnya uh, nggak banyak kompetitor atau brand yang di luar sana meskipun mereka sudah coba gapai atau coba masuk ya manfaatin media sosial sebagai keuntungan buat mereka, tapi nggak banyak sebenarnya yang lakukan itu secara benar, praktek terbaik dan mendalam. Ya, sebut saja contohnya kayak tadi retarget dengan iklan ya. Aku lihat banyak banget brand, hampir semua lah brand udah masuk di media sosial, mereka beriklan, tapi bisa dilihat iklan mereka uh, baik secara materi, misalnya nggak menginspirasi gitu. Terus juga mungkin karena mereka nggak menargetkan dengan tepat audiensnya, akhirnya platform Meta atau Instagram di Facebook lebih mengarahkan iklannya ke orang-orang yang sebelumnya nggak tahu tentang brand atau produk kita dan itu akhirnya ya uh, biaya dari iklan ya luar biasa besar gitu. Nah, itu tadi ya aku pikir uh,
kita perlu perlu kenal ya, paling nggak kenal sekarang lah untuk bagian-bagian utama dari sosial media